Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu serangkaian pengutaran ide ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, yaitu coba bayangkan kalau teman-teman ada kondisi di mana dalam teman-teman berada di satu meeting online dengan teman-teman dengan rekan dari Tiongkok ataupun mitra kerja dari Arab Saudi atau negara lain. Nah, semua orang tuh punya ide bagus ya, tapi tidak semua orang tuh bisa memahami dalam satu ruangan meeting karena ada perbedaan bahasa untuk dalam satu meeting. Nah, itu sebenarnya ide simple sih. Permasalahan simple, tapi dampaknya cukup besar. Nah, itulah yang coba saya angkat dalam tesis saya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Bahtiar. Saya mahasiswa program studi Magister Inovasi dan Sistem Teknologi, Inovasi Sistem dan Teknologi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan dibimbing oleh dosen Bapak Irwan Alnurus Kausar dengan judul penelitian yaitu seperti yang bisa tampil di. Nah, ini adalah judul penelitiannya Rancang Bangun Plugin Translation Suara Multibahasa Real-Time berbasis arsitektur modular dan NLP integratif yang kita coba akan integrasikan pada peramban Chrome. Nah, supaya mudah diingat, maka saya akan coba panggil aplikasi ini dengan yang namanya Polytalk. Ya, nah kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu latar belakang. Kenapa ide ini muncul? Nah, yang pertama adalah kolaborasi lintas negara. Sekarang itu bertumpu pada suatu meeting online platform seperti Google Meet, Zoom, ataupun Microsoft Teams itu dipakai di banyak sektor ya, dunia pendidikan, profesional, sampai kegiatan agama. Nah, kedua yaitu ruang meeting itu sendiri. Nah, perbedaan bahasa masih jadi hambatan ya ketika kita melakukan meeting online gitu ya. Dikarenakan background peserta yang secara bahasa itu berbeda. Nah, poin ketiga yang paling menarik adalah mungkin teman-teman berpikiran. Yang pertama adalah kenapa kan kan harusnya itu udah ada ya kayak subtitle otomatis ya, itu betul, sebenarnya betul betul udah ada, tapi bawaan platform umumnya hanya melakukan satu arah. Nah, mengubah ucapan menjadi teks dalam bahasa yang sama. Nah, ini belum menerjemahkan suara secara dua arah. Nah, secara real dan juga real time, apalagi memahami konteks percakapan. Akibatnya, pengguna dalam pengguna harus beradaptasi lah, buka aplikasi yang lain, katakanlah aplikasi pihak ketiga penerjemah, kemudian sangat-sangat tergantung pada orang ketiga. Nah, kesenjangan ini itulah yang menjadi dasarnya kenapa penelitian ini muncul. Nah, jadi studi literatur mengenai teknologi speed to teknologi speed translation ini sebenarnya sudah sangat maju, tapi tiga keterbatasan yang masih sangat berulang. Yang pertama, adaptif rendah, kemudian latensi, dan juga integrasi yang terbatas. Nah, kita bahas mengenai adaptivitas yang rendah. Mesin translation statis menerjemahkan kalimat per kalimat secara terisolasi, sehingga hasilnya kadang tidak nyambung. Yang kedua, latensinya tinggi. Nah, ini pipeline yang berurutan dari pengenalan suara, penerjemah, hingga sintesis suara, menciptakan jeda yang merusak komunikasi secara real time. yang yang ketiga adalah integrasi terbatas. Nah, karena integrasi terbatas, komponen-komponennya itu berdiri sendiri-sendiri. Belum dibentuk plugin yang bisa menempel langsung ke platform meeting lain. Katakanlah teman-teman menggunakan fasilitas dari Google Meet, itu tidak bisa dipakai di Zoom kayak gitu, dan juga sebaliknya. Nah, Polytalk ini nantinya akan bisa dipakai di semua platform meeting karena based on-nya extension. Maka pertanyaan penelitian, bagaimana merancang
plugin translation ini bagaimana mengintegrasikan ketiga proses tersebut menjadi suatu pipeline yang dengan latensi yang rendah dan bagaimana penerapan NLP adaptif untuk memahami konteks. Nah, ini masuk ke tujuan penelitiannya. Secara umum, merancang dan mengimplementasikan plugin translation multibahasa secara real-time dan berbasis arsitektur modular dan alternatif, itu tujuan yang saya turunkan menjadi 5 tujuan khusus yang bisa teman-teman lihat di layar. Merancang arsitektur modular berbasis plugin, membangun pipeline speech-to-speech real-time, dan memperhatikan angkanya. Nah, target latensi ujung ke ujung di bawah 500 milisecond, penerapan NLP adaptif untuk meningkatkan kualitas terjemah, serta menguji performa dari sisi latensi, akurasi, dan kualitas suara. Dan yang paling penting adalah serta mengevaluasi pengalaman pengguna pada skenario konversi daring yang sesungguhnya. Nah, ini adalah kebaruan novel penelitian. Kenapa ini sah dianggap sebagai novelty? Ada pembaharuan. Yang pertama berbasis plugin. Jadi sekarang bagian yang paling sering ditanyakan penguji dan nantinya apa yang jadi pembaharuan. Ada 4 sebenarnya, ada 4 poin ya. Ada 4 poin. Pendekatan berbasis plugin itu Polytalk menempel ke platform meeting lewat Chrome extension tanpa mengubah kode sumber platform sama sekali. Jadi dia sifatnya bisa nempel aja, nggak akan injek ke sistemnya langsung. Sehingga bisa bekerja di lintas platform seperti Zoom, Webex, atau Google Meet, ataupun Teams. Nah, yang kedua adalah pipeline speech-to-speech yang terpadu dan 2 arah, bukan 3 aplikasi terpisah yang disambung manual. Nah, yang ketiga Anda bisa lihat di kartunya, sengaja saya beri warna yang berbeda, karena inilah inti kebaruannya, NLP adaptif. Apa sih NLP adaptif itu? Jadi sistem tidak menerjemahkan kalimat secara buta. Ia memanfaatkan riwayat percakapan supaya terjemahnya itu koheren, menyesuaikan istilah dengan domain topiknya. Misalkan akademik atau keagamaan, dan menjaga register formal atau santai sesuai dengan gaya penuturan, sesuai intuisinya. Nah, yang terakhir adalah arsitektur modular, di mana dalam modul speech to text, penerjemah, dan text to speech bisa dikembangkan dan diganti secara independen. Dan satu catatan penting, klaim adaptif ini tidak akan berhenti sebagai jargon ya. Jadi nggak akan sebagai jargon aja. Nanti di bagian evaluasi saya tunjukkan bagaimana ia membuktikan secara empiris. Nah, ini adalah manfaat penelitian. Manfaat yang bisa dirasakan ada 3 yang bisa teman-teman lihat di slide. Yang pertama, yang tentunya adalah penelitian ini menyumbang model integrasi NLP adaptif dalam pipeline speech-to-speech real-time berbasis plugin ya. Kombinasi yang masih sangat jarang diteliti secara terpadu. Secara praktis, sasarannya sangat dekat dengan keseharian kita, mahasiswa mengikuti kuliah tamu internasional atau pelaku UMKM yang bernegosiasi dengan pembeli luar sampai kajian lintas agama. Nah, semuanya cukup memasang satu ekstensi di Chrome mereka, dan secara institusional penelitian ini menghasilkan publikasi serta kekayaan intelektual yang berkuat, rekam jejak riset, program studi, dan universitas. Nah, metode penelitian.
kita masuk ke bahasan yang cukup ilmiah, yaitu design research. Bagaimana penelitian ini dikerjakan? Saya menggunakan penelitian design research, penelitian perancangan sistem dengan 3 tahap yang berjalan iteratif. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, studi literatur, pemetaan akar masalah dengan kerangka cause effect solution, dan klasifikasi kebutuhan serta fungsional serta non-fungsional. Yang kedua, perancangan arsitektur modular dengan 3 modul utama, speech to text, NLP adaptive translator, dan juga text to speech. Nah, tahap ketiga adalah pemodelan sistem melalui use case diagram, data flow diagram, dan sequential diagram. Setelah perancangan matang, penelitian berlanjut ke implementasi proof of concept dan juga pengajian empiris. Nah, ini adalah alur dan arsitektur ya. Nah, sekarang mari kita ikuti perjalanan suara di dalam sistem. Nah, ini adalah yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah runtutannya ya. Semua dimulai dari Chrome extension yang menangkap audio dari meeting dan mengirim ke backend secara real time. Kemudian model speech to text mengubah suara menjadi teks, itu masuk ke NLP adaptif, kotak yang sangat-sangat berbeda karena intinya di sini, yang menerjemahkan dengan mempertimbangkan konteks. Kemudian dikirim modul ke text to speech yang lalu mengubah kembali ke suara. Dan di ujung pengguna lain menerima suara terjemah sekaligus subtitle. Ini 2 arah dan secara real time. 2 hal yang penting di bawahnya adalah arsitektur modular monolit. Antar modul berkomunikasi lewat pemanggilan fungsi internal, bukan jaringan antar layanan seperti microservice, sehingga cepat dan mudah dipelihara. Sementara layanan cloud eksternal diakses melalui interface HTTP atau JSON, dan setiap modul bisa diganti selama kontrak atau rekannya terjaga. Nah, pemilihan teknologi alasannya setiap teknologi yang dipaparkan ya bisa dilihat yang ada di slide ya, bukan karena sekedar populer. Untuk katakanlah untuk text to speech saya memakai Google Cloud Speech to Text V2 dengan model Chirp 3 karena mendukung streaming recognition. Transkripsi berjalan sambil penutur masih berbicara. Untuk translasi model antar bahasa besar berbasis transformer dengan prompting adaptif. Inilah mesin dari NLP adaptif tadi. Untuk text speech saya pakai Amazon Polly yang natural dan berlatensi rendah. Di backend ya yang paling ini yang jadi kerangka. Backend dibangun menggunakan Python dengan framework Fast API sebagai modular monolit, dan keamanan ya standar memakai autentikasi JSON Web Token serta enkripsi TLS 1.3. Lalu pertanyaannya yang hampir muncul, kenapa bukan Whisper yang sedang ramai? Mungkin Anda teman-teman yang bisa komen nanti di kolom komentar. Jawabannya sebenarnya ada di kotak yang paling bawah. Whisper API bekerja secara batch. Audio harus selesai dulu baru diproses. Dengan latensi sekitar 2,1 detik, itu tidak kompatibilitas dengan target latensi di bawah 500 milisecond. Jadi ini keputusan berbasis pengukuran, bukan selera. Nah, ini adalah rencana evaluasi empirisnya. Sekarang bagaimana semua klaim tadi diuji? Ada 5 instrumen yang bisa dilihat. Latensi diukur per tahap dan ujung ke ujung dengan target di bawah 500 milisecond. Akurasi pengenalan suara diukur dengan word error rate
kualitas terjemah dengan Blue, BLEU, dan Comet, kualitas suara sintesis dengan Mean Opinion Score, dan yang kelima, sengaja kartunya sangat berbeda, diuji dengan Wilcoxon Signet Ring. Kenapa pakai Wilcoxon? Ini penting karena inilah cara membuktikan keperbaharuan. Mode adaptif dibandingkan langsung dengan mode yang non-adaptif pada ujaran yang bergantung konteks. Lalu diuji apakah perbedaan signifikan secara statistik. Prinsipnya seperti yang bisa dilihat di layar, klaim adaptif dibuktikan bukan diasumsikan, dan itu standar yang dituntut untuk nanti publikasi ilmiah, mungkin ke Sinta 2 atau Sinta 3. Nah, progres penelitian, lalu sudah sampai mana sih penelitian ini? Progres keseluruhan saat ini di angka 55%. Oke. Studi literatur, proposal, dan perancangan sistem sudah selesai, dan yang paling mengembirakan, pipeline POC-nya, proof of concept-nya, sudah berjalan dari ujung ke ujung pada pasangan bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, suara masuk keluar sebagai suara terjemah beserta subtitlenya. Baseline, latensi per tahap juga sudah terukur sebagai acuan pengujian formal. Kalau saat ini instrumen uji dan dataset ujaran bergantung konteks sedang disusun. Nah, dan perluasan ke bahasa yang lain, katakanlah bahasa Mandarin, bahasa Arab, itu nanti akan kita jadwalkan di tahap-tahap berikutnya. Nah, ini adalah target luarannya ya. Target luarannya adalah pertama prototipe, kemudian publikasi ilmiah, hak cipta, kemudian dokumen tesis terutamanya. Bisa dibilang prototipe karena POC-nya sudah jalan dan juga nantinya ada keharusan untuk publikasi jurnal, dan karena ini ada pembaruan kita coba patenkan hak ciptanya, dan paling penting adalah jadi luaran dokumentasis untuk akademik magister saya. Nah, kesimpulannya, kalau seluruh presentasi ini kita rangkum, kita result, ada 3 kata di layar ya, real time, adaptive, dan modular. Nah, real time, pipeline speech to speech dengan target latensi ujung ke ujung di bawah 500 milisecond. Kemudian adaptive, itu terjemah dengan memahami konteks, bukan kalimat lepas, dan modular, plugin yang menempel ke platform web manapun tanpa menyentuh kode sumber utamanya dari sebuah meeting. Rancangan konseptual ini sebenarnya telah tuntas, prototipenya itu sudah mulai berjalan, dan langkah berikutnya adalah pembuktian empiris apakah pendekatan adaptif benar-benar menghasilkan terjemah yang lebih baik secara terukur dan signifikan. Demikian pemaparan proyek penelitian tesis saya. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Irwan Alnaurus Kausar, PhD, atas arahan bimbingannya, serta seluruh dosen program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Semoga Politalk bisa menjadi kontribusi kecil agar bahasa tidak lagi jadi tembok, melainkan jembatan. Saya Muhammad Ali Bahtiar, sampai jumpa di karya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.